Ya, baik adik-adik, kita akan lanjutkan eh, perhitungan secara manual, ya, algoritma genetik, ya. Nah, yang kita hitung ini adalah sebuah fungsi, ya, fungsi. Ya, ini namanya kalau dalam ilmu matematika itu fungsi polinom berderajat banyak karena pangkatnya ini ada pangkat 3 ya, berarti sudah banyak lebih dari 2, sehingga fungsi ini kalau kita hitung secara analitik memiliki kesulitan ya, atau bisa juga dengan pendekatan numerik ya. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, atau mencari nilai x, y, z agar fungsi f berikut ini minimal. Artinya nilai x, y, z itu membuat fungsi ini menghasilkan nilai yang paling kecil, di mana x, y, z itu adalah bilangan real ya. Jadi tidak hanya bilangan bulat, tapi bisa bilangan pecahan yang batasan nilai atau ranknya itu berada di antara 0 sampai, bukan di antara ya, dari 0 sampai 3. Jadi secara matematiknya ditulis seperti ini. Ini artinya rank dari nilai x adalah 0 sampai 3, y juga 0 sampai 3, dan z juga 0 sampai 3. Jadi kita akan mencari variasi-variasi nilai x, y, z ini ya dari 0 sampai 3, dan ketika ya, diinput dalam persamaan ini menghasilkan f yang paling kecil ya. Nah, ada beberapa hal yang adik-adik harus ketahui sebelum kita laksanakan perhitungan secara manual sesuai algoritmanya ya. Yang pertama, bilangan nanti desainnya itu kita menggunakan bilangan biner ya. Biner berarti 0 dan 1 ya. Jadi kalau bilangan 0 ya binernya 0 ya, 1 ya 0 1 ya. Kalau 2 1 0 ya. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk sampai 3 itu kan ada 4 kemungkinan ya, bilangan yang diisi di kromosom nanti ya. Pengkodean nanti ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, pertanyaannya kapan kita isi 0, kapan kita isi 1, kapan kita isi 2, kapan kita isi 3 ya. Karena untuk mengisi itu tidak dilakukan secara manual tetapi secara otomatis, sehingga untuk menentukan ya kromosom X itu diisi oleh bilangan 0 atau 1 atau 2 atau 3, kita menggunakan namanya pembangkitan bilangan acak atau random ya, dengan rank nilai seperti ini ya. Jadi kan ada 4 ya, rank nilai dari 0 sampai 1. Karena ada 4 ya, 0 1 2 3, jadi kita bagi ya. Nanti kalau pembangkitan bilang acak ya bertemu ya, muncul angka 0,00 sampai 0,25, maka angkanya adalah 0 ya. Kalau 0,25 sampai 0,50 ya, ini lebih besar ya. Lebih besar 0,25 sampai 0,50, maka angkanya 1. Ini juga sama 0,5, lebih besar 0,5 sampai 0,75, angkanya 2. Dan kalau lebih besar dari 0,75 sampai 1, angkanya 3. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya. Misalnya kita bangkitkan bilangan acak ya dalam fungsi Excel. Coba adik-adik coba semua ya. Oh, jadi latihan ini diharapkan adik-adik semua membuka laptop dan membuka Excel agar kita sama-sama melakukan latihan ini ya.
Jadi nanti videonya itu di pause untuk mendesain ini, baru dilanjutkan lagi ya, agar serempak ya, untuk mengerjakan ini bersama-sama. Ya misalnya ren ya, nah ini fungsi random ya, sorry, ren ya, buka kurung tutup kurung, di enter, maka dia 0,286 ya, berarti dia berada di mana? 0,286 itu berada di antara 0,25 sampai 0,5, maka nilainya pasti 1, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya fungsi acaknya 0,8 ya, 0,8 itu berarti berada pada range 0,75 sampai 1, sehingga bilangan acaknya itu nilai x-nya itu diisi dengan 3 ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi semuanya dilakukan dengan pembangkitan bilangan acak untuk mengisi pengkodean atau kromosom. Oke ya, itu tuh awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 1 ya. Ini menyambung dari sebelumnya tadi. Ya, jadi nilai X dan Y, ya ini kita membuat coding kromosom ya. Nilai X dan Y kan dari 0 sampai 3 ya. Jadi batas atasnya itu adalah 3, batas bawahnya itu adalah 0 ya. Karena fungsi f(x,y) terdiri dari 3 variabel, pada kasus ini representasi x, y, z kita gunakan string binary ya. Nah, ketiga variabel itu nanti digabungkan, di-concatenate masing-masing 3 bit, sehingga totalnya 9 bit. Karena dari 0, 1, 2, 3 itu ya, minimal dia menyimpan 3 bit ya. Nah, jadi kalau x misalnya 0, 1, 1 ini kan 2 ya. Kalau kita ini adik-adik harus menguasai bagaimana transformasi dari biner ke desimal, desimal ke biner ya. Nah, x-nya 011, y-nya 101 dan z-nya adalah 101. Sehingga total dari ini ya, ada gen pertama, gen kedua, gen ketiga, gen keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan sebagainya. Jadi ada 9 gen dalam sebuah kromosom. 9 gen ini terdiri dari 3 gen dari X, 3 gen dari Y, 3 gen dari Z. Jelas ya? Oke. Sehingga untuk menentukan nanti kita membuat rumus pengkodean untuk binary adalah ini ya. X sama dengan RB, RB itu batas bawah ditambah dengan RA kurang RB, batas atas kurang batas bawah, dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, 2 pangkat I, yaitu seperti ini ya, dikali dengan G1 ya, X ya, X2 pangkat min 1 dan seterusnya sampai Gn X2 pangkat min n ya. Nah, ini nanti akan diterangkan ya secara angka ya. Oke ya. Jadi untuk pengkodean kromosom sudah dipahami ya. Jadi kita menggunakan pembangkitan bilangan acak untuk menyusunnya ya. Nah, setelah kromosom kita susun ya, kita akan menentukan nilai fitness ya. Jadi kita susun tadi, kita gunakan ini ya, bangkitkan ya, temukan ini, isi ya, bangkitkan lagi, temukan Y, isi ya, bangkitkan lagi, temukan Z, isi ya. Ya contohnya, kalau kita mau membuat apa, ya, contoh ya, kita membuat X sebuah kromosom lagi ya. Berarti misalnya sama dengan ren ya, tapi ini kalau dalam program kan dia akan iterasi secara otomatis. 0,9367 dia berada di antara range ya, 0,75 sama 1, berarti isinya 3. 3 itu di binernya berapa gitu ya. 3 itu binernya adalah 101 ya. Berarti X-nya itu nanti 101.
Setelah itu bangkitkan Y, bangkitkan Z. Jadi itu kita lakukan ya. Nanti kita kodekan sesuai dengan permintaan ya. Sehingga misalnya kita bangkitkan secara acak ya, ini bilangan dari random 1 sampai 0 ya. Ada 4 kromosom ya. Jadi kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, kromosom 4 dengan strukturnya seperti ini ya. Nah, jadi dari keempat ini kita akan tentukan ya, nilai-nilai X, Z, dan Z-nya ya. Jadi kalau 011 ini nilai X-nya berapa gitu ya, menggunakan rumus yang ini ya. Maka kita klik di sini ya, ini ya. Jadi yang pertama itu adalah batas bawah 0 ya. Batas bawah RB 0 ditambah dengan batas atas kurang batas bawah 3 kurang 0 dibagi dengan yang ini ya. Ini 0,875 ini diambil dari 0,5 ya, 2 pangkat min I setengah toh. Nah, ditambah dengan kalau N-nya 0,25. Nah, ini kan 2 pangkat minus 2 ya. I-nya 2. Kalau ini I-nya 1 ya. I-nya 2 dan ini I-nya 3 ya. Nah, jadi I-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Kan N-nya kan 3 ya, ada 3. Nah, oke. Berarti dibagi dengan 0,875 ya. Jadi ini hasil 0, dikali dengan G1 ya. G1 itu kan hasilnya ini ya, 0,5 ya. Ya, dikali dengan X C34 ya. C34 itu ini ya. 0 ya. Gen ya, gen 0 pangkat berapa ini? Ya. Dikali dengan C34 ya. Ditambah dengan 0,25 yang ini ya. Dikali dengan D34 ya ini. Dan ditambah dengan yang ketiga ya, 0,125 yang 3 ini dikali dengan gen yang ke-3 ya. Jadi gen 1 ini sebenarnya dibalik ya, ini ya. Gen 1 ya, 0 gen 1 dikali dengan X pangkat min 1. Itu ini ya. Selanjutnya nanti juga sama ya ini. Kalau untuk Y berarti sama ya, RB ya, jadi yang diganti itu adalah yang ini ya, gennya ya. Jadi yang tertukar itu hanya gennya saja ya, yang lainnya sama ya. 2 pangkat min I posisi 1, posisi 2, posisi 3 toh. Nah, yang diganti itu adalah gen. Jadi kalau untuk Y berarti ya ini 0,5 dikali dengan 1 ya, ditambah dengan 0,25 dikali 0, ditambah dengan gen ketiga 1 dikali dengan 0,125. Sehingga hasilnya seperti ini. Y dan Z juga sama seperti tadi, sehingga nilai X-nya 1,286 ya, Y-nya 2,124, Z-nya 1,714. Ini untuk kromosom yang pertama.
Nanti kromosom yang lain juga prosesnya sama ya. Yang ini juga sama ya, diambil dari ini. Ya, rumusnya kita gunakan yang di atas ya. Nah, ini. Ya. Selanjutnya sampai ke kromosom yang keempat ya, sama ya. Nah, hasil X, Y, Z ini kita uji dalam fungsinya ya. Nah, ini ya. Nanti rumusnya ini, hasil encodingnya ini secara manualnya seperti ini. 1/4 kali tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dikali dengan gen 1 dikali dengan 2 pangkat min 1 tambah gen kedua dikali dengan 2 pangkat min 2 tambah gen 3 kali 2 pangkat min 3 ya. Ini contohnya untuk menghasilkan encodingnya ini ya, menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita X, Y, Z kita masukkan dalam persamaan yang di sini ya. Jadi 3 kali X sama mana? X yang kita sudah hasilkan ini ya, pangkat 3 ya, dikali Y ditambah 4 kali Y pangkat 2 ya, Y yang dihasilkan ini ya, dikali Z yang dihasilkan yang di sini, baru dikurangi 28. Kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, sehingga di sini ini yang kita sebut dengan nilai fitness dari fungsi tujuan ya. Maka terlihat ya. Oh ya, untuk sebelumnya kita mencek dulu setelah di encoding ini nilai-nilai yang dihasilkan itu apakah masih masuk dalam range, dalam jangkauan yang kita ini ya. Karena kita tahu bahwa nilai X, Y, Z itu hanya berada di antara 0 sampai 3 ya. Jadi kalau kita penghitungan di atas 3 atau di bawah 0 berarti salah ya. Nah, ternyata kita lihat semua di sini semuanya berada di antara ada dalam range 0 sampai 3. Jadi 3 juga termasuk ya. Nah, ini nanti sehingga kita lihat nilai terbesarnya yang kromosom pertama adalah Y ya, 2,142 ya. Ada besar dari 3 ya, kromosom 2 terlihat nilai Z yang terbesar ya, nilai Z yang terbesar 2,143 dan kromosom 3 nilai Z yang terbesar ya, dan kromosom 4 nilai X dan Z yang terbesar yaitu 3. Selanjutnya kita hitung ya. Hitungannya itu adalah kita menggunakan ini rumus ya. 3 kali ya, 3 kali X ya. 3 kali X pangkat 3 ya, dikali dengan Y ya. Ini Y nya ya toh, ditambah dengan 4 kali Y pangkat 2, 4 kali Y pangkat 2 Y ya, O35 ya, O35 pangkat 2 ya, kuping 2 dikali dengan setnya itu adalah P35 ya, P35 baru dikurangi dengan 28 itu posisinya di K35 ya, K53 ya. Oke. Sehingga ketika ini hasilnya adalah ya. Coba adik-adik coba ya menghitung ya, untuk menghitung fungsi fungsi fitnessnya dari setiap kromosom ya. Ya, silakan menghitung. Yang pertama, kalau hasilnya sama 17,15 berarti betul ya. Caranya ya tadi ya, Pak ulangi. Kita ini kan XY-Z sudah kita dapat ya. Tinggal masukin ke dalam persamaan yang ini ya. Nah, persamaan ini Pak sudah buat yang di bawah sini ya. Berarti 3 kali X pangkat 3 dikali Y ditambah 4 kali Y kuadrat kali Z kurang N. Jadi 3 ya,
Ini 3 ya, pelan-pelan ya. 3 dikali dengan X pangkat 3. X yang mana ya? X yang kita sudah dapat di sini ya. Ini X. N35. Nah, ini N35 pangkat 3 pakai kuping 3 ya. Oke, sudah jelas ya. Dikali dengan Y. Y yang mana ya? Ini Y ya. Y itu adalah O35. Oke, ditambah 4Y kuadrat Z. 4 konstanta ya. Tetap ditulis 4 kali Z. Y itu yang mana ya tadi ya? Y itu adalah ini. O35 kuping 2 kuadrat dikali dengan Z. Z ya. Z itu adalah di kolom P baris ke 35. Jadi P35 ya. Dikurangi dengan 28. 28 ini sebenarnya kita langsung tulis juga boleh ya. Langsung 28 atau dia di posisi K53 ya, K53. Nah, kita enter, nah, 17,15. Nanti di parents yang kedua juga sama ya. Kromosom 2 hasilnya 7,75, parents ketiga 182,51, yang ketiga 8,49. Nah, dari ketiga ini kita cari yang paling kecil ya. Oh, jelas di sini kan paling kecil ini ya. Parents keempat kan menghasilkan nilai fungsi yang paling kecil. Ya, hasil fungsinya. Oh ya, tadi bukan fungsi fitness ya, hasil fungsi biasa. Setelah itu fungsi fitness kita balikan ya. Fungsi minimal karena terkecil maka dibalikan sehingga fungsi fitness adalah 1 per nilai fungsi tambah galatnya ya. Bilangan paling kecil ya. Ini kenapa ditambah ini biar menghindari pembagian dengan 0 ya. Jika satu ketika kita temukan fungsinya 0. Nah, kalau 1 dibagi 0 tanpa ditambah galatnya akhirnya error ya. Atau ya tak terhinggalah. Hingga harus ditambah sedikit bilangan paling kecil gitu ya. Sehingga 0, jadi di sini kita hasilkan adalah 1 dibagi dengan 17,1 tambah 0,1 ya. Kita tambahkan saja sehingga hasilnya seperti ini. Jadi mana fungsi fitness yang paling besar? Nah, fungsi fitness yang paling besar adalah yang ke 4 ini ya, 0,1109. Yang lain 0,00 ya, 0,0 ya. 0,0 ini langsung 0,1, berarti yang terbesar ya. Nah, maka diseleksi orang tuanya ya, fungsi fitness terbaik itu adalah pada kromosom keempat ya. Terbaik pertama, terbaik kedua di kromosom kedua, terbaik ketiga di kromosom kedua, dan terbaik keempat di kromosom ketiga ya. Setelah itu kita seleksi ya, kita menggunakan yang namanya roda roulette itu ya, yang kemarin ya. Jadi di fitness 1 0,11, nah itu kalau kita kumulasinya dia sebesar 56,80% ya. Ini dibulatkan 57 ya. Jadi dia probabilitasnya lebih besar ya dipilih ya. Ya. Probabilitas pertama 56. Probabilitas kedua diambil dari terbaik kedua, dia 29,70 ya. Ini dibulatkan 30%. Yang ketiga ya adalah kromosom kedua 10,70 ya. Ini 10% di sini, dan yang ketiga 3% ya, 2,81 atau 3%. Nah, dari ini ya sehingga dia totalnya 100%. Sehingga peluang yang terbaik tentunya dari kromosom keempat, terbaik kedua dari kromosom ke-1 ya. Gitu ya. Itu yang menjadi yang terbaik. Sehingga nah ini dulu ya, di langkah ketiga dulu ya. Oke, sudah jelas. Ini kita lakukan ini untuk memilih individu yang terbaik untuk kita lakukan crossover. Intinya kita kabinkan lah. Nah, itu harus diambil dari
kromosom yang terbalik. Karena ada 4 kromosom, sedangkan probabilitasnya misalnya kita definisikan 50%, berarti ada setengah dari total kromosom mengalami pindah silang. Dalam kasus ini berarti ada 2 kromosom. Karena ada 4 ya. Ya, yang terbaik yang mana dari 2 dari 4 itu? Tentunya yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu kromosom keempat dan kromosom ke-1. Nah, itu yang kita ambil. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Kita sudah memilih. Sehingga nanti kalau di program misalnya bangkitkan 100 kromosom, berarti 50 kita ambil. Nah, tidak bisa lagi kita pakai manual seperti ini, pekerjaan sangat banyak ya. Ini karena kita asumsikan hanya 4 kromosom sehingga kita bisa hitungan secara manual. Tapi kalau kromosomnya banyak, kita harus menggunakan program ya. Dihitung semua ini secara otomatis ya. Dan kita tinggal memantau hasil dan evaluasinya. Oke. Mungkin itu dulu ya videonya biar adik-adik menontonnya lebih ini, dan kalau untuk downloadnya size-nya lebih kecil ya. Nanti video berikutnya kita lanjutkan ke langkah 4, 5 dan 6 ya.